Kita akan belajar sigma ya, atau notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma adalah ada kan lambang yang dipakai untuk menuliskan operasi penjumlahan secara singkat. Oke, maksudnya gini nih. Bilangan pertama atau U1 misalnya ya. U1 ditambah bilangan yang kedua U2 misalnya, ditambah bilangan yang ketiga U3 gitu ya. Terus ditambah sampai bilangan tertentu, misalnya bilangan ke n atau un. Ini bilangan dengan pola tertentu tapi ya. Ini bisa dirumuskan. Nah, sigma itu lambangnya gini. Sigma, seperti ini ya. I mulai dari I, ya, I-nya mulai dari 1. Ini I sebentar. I mulai dari 1 sampai n. Rumusnya di sini UI. Gitu ya. Berarti nanti U1, U2, U3 sampai UN gitu ya. Kalau notasinya I sendiri ya, notasinya I ini adalah disebut indeks. Kalau N, N itu adalah batas atas. Kalau 1 di sini, ini angka 1 tuh batas bawah. Batas bawah. Gitu ya. Batas bawah. Terus berikutnya ini I, UI dan N itu satu kesatuan gitu ya. Pasti nanti ada I batas bawah di sini indeks, batas bawahnya berapa, terus UI di sini variabel nilainya berapa, terus N itu batas atasnya berapa. Contoh deh, atau langsung ke sifat-sifatnya deh sekalian. Contoh langsung ke sifat ya. Sifat-sifatnya yuk kita bahas sifat. Sifat-sifatnya gini yuk. Yang pertama, kalau kalian punya sigma dari I mulai 1 sampai N, UI. Ya udah kita tulis tadi yang atas ini kan, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai apa? Sampai UN. UN apa UN? Ujian nasional, bukan ya? Oke, contohnya ya, contoh langsung deh. Contohnya gini. Oke, biar langsung ngerti. Oke, sorry. Contohnya kalian punya I sama dengan 1 sampai 4. Terus di sini adalah 2I. Ininya UI-nya 2I. Lihat, perhatikan. UI, ini 2 itu 2 kali I ya, maksudnya UI. Ini UI-nya 2I. 2I artinya 2 kali I. Saat I-nya 1, berarti I-nya kali 1. 2 kali 1, 2. Gitu. Tambah. I-nya naik jadi 2. 2 kali 2, 4. Ya. Tambah. I-nya jadi 3. 2 kali 3, 6. Tambah. I-nya jadi 4. 2 kali 4, 8. Udah selesai, ya. Jadi ini saat I-nya sama dengan 1, ini saat I-nya sama dengan 2, saat ini I-nya sama dengan 3, kalau ini saat I-nya sama dengan berapa? 4. Gitu ya. Jadi berjalan. Terus jumlahnya jadi berapa ini? Betul 20. Ini sifat yang pertama. Terus sifat yang kedua. Gini ya. Kalau kalian punya misalnya gini, I mulai dari 1 sampai N. Di sini bukan sebuah variabel tapi sebuah konstanta A misalnya, gitu ya. Ini nanti hasilnya adalah N dikali A. Maksudnya gimana, Mas? Contoh langsung yuk. Kalau kalian punya gini misalnya, I mulai dari 1 sampai 3. Terus ininya angkanya 4 aja, nggak ada variabel I-nya. Jadi hasilnya adalah N kali A. N-nya 3, A-nya di sini 4, N-nya 3, A-nya 4. Berarti nanti hasilnya 3 kali 4. Berapa? 12 ya. Jadi nggak ada variabel I-nya di sini ya. Nggak ada indeks I-nya di sini ya. Jadi langsung paham gitu ya. Sip. Terus berikutnya yuk. Yang ketiga. Sifat yang ketiga. Gini ya, sifat yang ketiga kalau kalian punya sigma I mulai dari 1 sampai N, terus A dikali UI. A dikali UI ini bisa dirubah menjadi A-nya di luar, A dikali sigma
I mulai 1 sampai N terus UI. Nah, jadi A-nya keluar ya, A-nya keluar. Contoh nih, contoh. Mungkin kita bisa ambil contoh yang ini nih. Ya, ambil contoh yang ini. Boleh. 2I. Jadi saya tulis contohnya sama aja, misalnya sigma I sama dengan 1 sampai N 2I. 2 kali I gitu ya. Sorry kayak L I. Nah gitu ya, 2I. Ini jadi bisa dirubah, 2-nya keluar. 2 kali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. N-nya belum diganti angka nih, sorry. N-nya kalian ganti angka deh. Angka misalnya sama ini aja, berapa? 4. Yuk, sampai 4. Ini sampai 4. Oke, berarti ini bisa dihitung ini I. Jadi hitung 2-nya 2 dulu keluar. Nah, yang hasil ini adalah saat I-nya 1, saat I-nya 1 ya hasilnya 1, gitu kan ya. Saat I-nya 2 ya hasilnya 2. Nah, gitu. Saat I-nya 3 ya 3. Saat I-nya 4 ya 4. Selesai. Gitu kan? Coba kita hitung apakah hasilnya sama dengan ini. Berarti ini 2 dikali yang dalam berapa nih? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Gitu ya. 2 kali 10, 20. Sip. Sama nggak nih? Gitu ya. Jadi ini bisa keluar. Nah, ini konstantanya bisa keluar ya. Terus berikutnya, sifat yang berikutnya 4. Kalau kalian punya sigma I sama dengan 1 sampai N, terus misalnya UI ditambah dengan VI. Nah, ini VUI, VI ini bisa kalian ubah jadi pisah ini. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N UI, nah, ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N VI. Jadi dipisahin ya. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku buat penjumlahan, tapi juga berlaku buat pengurangan. Kalau jumlah ya jumlah, kalau seandainya kurang, nih ya sini kurang, juga kurang, menyesuaikan aja. Contoh deh, ya. Langsung, misalnya punya gini yuk. Sigma sebentar. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 deh. Di sini ya 3I. Nah, ditambah dengan 4I. Ini bisa dipisah menjadi nanti sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 3I ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 berapa ini? 4I. Nah, seperti itu ya. Yuk, yang ini masukin yuk. Saat I-nya dari 1. Berarti saat I-nya 1 berarti nanti 3 kali 1 3. Saat I-nya 2, 3 kali 2 6. Saat I-nya 3, 3 kali 2 3 kali 3 9. Ditambah yang ini saat I-nya berapa ya? 1. Jadi 4 kali 1 4. Saat I-nya 2, 4 kali 2 adalah 8. Saat I-nya 3, 4 kali 3 12. Kalau saya hitung jadi hasilnya yang ini berapa? 9 tambah 9 18 ditambah yang ini 12 tambah 12 24. Sip, berarti hasilnya adalah 42 gitu ya. Oke. Ini tidak hanya tambah tapi juga hanya berlaku juga kurang gitu ya. Sip. Terus berikutnya akan berlaku gini. Sifat berikutnya kalau kalian ketemu misalnya sigma I sama dengan 1 sampai N UI ini dipisah jadi 2 jadi gini nanti. Sigma I sama dengan 1 sampai M UI ditambah kita lanjutin nih. Ininya bukan dari mulai 1. Oke, ini setelah M naik 1 jadi M tambah 1. Nah, ininya sampai N. Terakhirnya N kan? Berarti sini N. Ini juga UI. Lihat, perhatikan di sini. Ini 1 sampai N. Ini 1 sampai M dulu, pindah ke sini nih M tambah 1 sampai N. Yang jelas awalnya 1 sama akhirnya sama N ya. 1 sampai N. Ininya M, ini M tambah 1. Kalau sini K berarti sini K tambah 1. Contoh deh misalnya ya. Kalau kalian punya gini sigma I sama dengan 1 sampai 6. Ininya misalnya 3I. Berarti ini bisa dirubah menjadi apa nih? Sigma
I sama dengan 1 sampai misalnya saya ambil 3 deh. Nah, gitu ya. 3I ditambah sigma. I sama dengan bukan mulai dari 1 lagi. Habis 3 berapa? 4. Nah, sampai akhirnya berapa nih? 6. 3I. Nah, seperti itu maksudnya. Gitu ya. Sip, ya. Jadi ininya bebas, ya. Yang penting habis ini tambahin 1. Oke, 3 terus 4. Ujungnya awal sama akhirnya sama, awalnya 1, akhirnya 6, awalnya 1, akhirnya 6. Paham? Oke. Oke, lanjutin yuk ke sifat berikutnya. Oke, saya geser dulu. Oke, sebentar. Stop. Berikutnya gini, ya. Kalau kalian punya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, ini misalnya UI. Nah, ini batasnya bisa dirubah ya. Kan batasnya 1 sampai N bisa dirubah jadi gini batasnya. Nah, I sama dengan misalnya yang tadinya 1 saya kurangi 1, ya. Berarti ini 0, gitu ya. Yang atas juga kurangi 1, berarti ini N kurangi 1. Ya, jadi kalau bawah kurangi 1, batasnya atas juga kurangi 1. Tetapi yang di sini bukan UI, tapi UI bukan dikurangi 1, di sini tambah 1. Batasannya tambah 1, indeksnya tambah 1, gitu ya. Contoh nih, contoh. Lihat, berarti kan kalau ini berarti contoh ya, sigma I sama dengan saya misalnya tidak 1 deh. Saya misalnya pingin 3 ya, di sini sampai 5. Saya misalnya punya 5I. Gitu ya, 5I. Gitu ya. Ini hasilnya jangan 5I deh. Berapa ya? 7I. Gitu ya, 7I. Ini bisa dirubah, misalnya saya kurangi 2 nih. Atau saya kurangi berapa ya? 3 boleh. Saya kurangi 3 yang bawah. Yang bawah saya kurangi 3 sebentar. Saya kurangi 3 jadi I sama dengan kurangi 3 jadi berapaan? 0. Yang atas juga kurangi 3, 5 kurangi 3 jadi berapa? 2. Yang ini I-nya jangan dikurangi 3 tapi tambah 3, berarti 7 dikali dengan ini ya, I ditambah dengan 3. Seperti itu. Perhatikan, kalau yang batasnya dikurangi, yang indeks di sininya justru ditambah ya, dikurang ini ditambah, gitu ya. Tapi nanti akan berlaku sebaliknya. Sebentar, saya geser lagi. Kalau seandainya sigmanya gini nih, misalnya sigma I sama dengan 2 misalnya, terus ini sampai N, ini UI, sama dengan sigma. Ini saya tambah nih, yang tadinya 2 saya tambah 3 jadi 5. Ini juga tambah ya. Tambah 3 juga berarti N tambah 3. Karena tambah 3, yang I ini bukan ditambah tapi dikurang. Berarti nanti U terus I dikurang berapa? 3. Dibalik ya. Kalau ditambah batasnya ini, indeksnya ini justru dikurang. Contohnya misalnya, kalau kalian punya sigma I sama dengan 2 sampai 6 dari 3I gitu ya. Terus saya tambah jadi ini tambah jadi 4. Berarti tambah 2. Berarti ini tambah 2 jadi 8. Ini dikurang, berarti 3 bukan dikali I tapi I dikurang dengan 2. Gitu ya. Ini sifat-sifatnya. Oke ya. Sekaligus ini contoh-contohnya sekalian ya. Notasi sigma sampai sini aja cukup ya. Berikutnya ke materi berikutnya. Oke, enough.